Super Kids, apa kabar hari ini? Wow, bersama dengan Tuhan Yesus, pasti kita semua luar biasa. Amin adik-adik. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau siapin hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami hari ini. Kami percaya Tuhan, walaupun kami beribadah secara online, Engkau hadir dan Engkau menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami hari ini. Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Ayo adik semua, kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Semuanya semangat ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita dalamnya hatiku. Hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ayo adik, lebih semangat lagi ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih semangat semua kan adik-adik? Yuk, semuanya masih semangat, kita mau nyanyikan satu pujian lagi, penuh harapan. Semuanya lebih semangat ya, kita mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia.
memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semuanya, kita mau menyembah nama Tuhan. Kita mau siapin hati yang sungguh. Kita mau nyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ayo adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sikap hati yang sungguh, kita mau nyanyikan pujian Yesusku panggil. Semuanya sungguh-sungguh ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih buat Kak Reta yang sudah memimpin kita dalam pujian. Kita sudah sembah Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan, kita sudah memuji-muji Tuhan, bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau dengar firman, kita berdoa dulu yuk. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat hari ini kami boleh beroleh kesempatan untuk beribadah. Kami sudah memuji-muji Tuhan. Kami sudah bersorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah pujian kami boleh menyenangkan Tuhan. Boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan Tuhan disenangkan lewat pujian kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Beri kami hikmat-Mu, urapi kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti setiap firman yang akan disampaikan sebentar. Terima kasih ya Bapa, beri kami roh ketenangan untuk kami bisa duduk diam hingga firman ini selesai dan kami boleh tetap fokus hati dan pikiran kami mendengarkan firman-Mu. Kau yang pimpin Tuhan sampai dengan selesai. Terpujilah Tuhan, kami siap menerima berkat dari firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya adik-adik, terima kasih ya. Kakak mau sapa juga untuk yang sudah bergabung dengan YouTube Super Kids. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Yuk, siapkan Alkitab kita. Kakak mau sharing tentang hati. Hati, hati, hati.
Kita buka dulu yuk di 1 Korintus 3 ayat 16. Oke, sudah semuanya? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, Roh Allah, Tuhan sendiri diam di mana adik-adik? Kira-kira Tuhan memilih tempat yang terbaik itu di mana ya? Siapa yang bisa jawab? Ya. Hati. Benar, Tuhan melihat hatimu. Tuhan meminta hatimu. Untuk apa? Untuk Tuhan tinggal, untuk Roh Allah tinggal, untuk Dia berdiam dalam hidup kita. Dia memilih apa adik-adik? Hati. Oke. Hati, ya. Kita lihat lagi di dalam Amsal 4 ayat 23. Ya. Beberapa mungkin ada yang sudah hafal ini. Bunyinya sudah dapat kan? Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Adik-adik semua mau kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang biasa saja, kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang dahsyat, kehidupan yang keren, kehidupan yang baik, kehidupan yang ya normal-normal aja sih Kak. Itu kalian bisa pilih. Pilihan ada di tangan kalian. Siapa yang bisa jaga hati kalian? Kalian sendiri. Diri sendiri. Ini perintah Tuhan. Oke? Kakak mau cerita sebentar nih. Kira-kira siapa nih yang punya barang kesayangan? Pasti banyak ya adik-adik semua punya barang kesayangan. Kira-kira barang kesayangan itu selalu dijaga atau dibiarin nggak? Nggak usah deh, biarin aja. Gitu. Atau harus dijaga? Harus dijaga dong Kak. Biar apa? Biar nggak hilang, biar nggak rusak, bahkan biar tidak dicuri. Bener nggak? Iya, bener itu Kak. Jadi harus dijaga barang kesayangan yang kita punya, yang adik-adik punya. Sama dengan hati ini, Tuhan memerintahkan kita lewat firman-Nya di Amsal 4. Jagalah hatimu. Berarti adik-adik yang harus jaga hatinya adik-adik semua. Dari apa Kak? Dari godaan iblis. Ya, apa ya godaan iblis ya? Wah, banyak godaan iblis itu. Ya ampun. Yuk, Kakak mau baca nih di dalam cerita Alkitab di Perjanjian Lama. Siapa nih yang bisa nebak? Cerita ini ada seorang kakak. Bukan seorang ya. Ada 2 kakak beradik. Laki-laki semuanya. Nah, ini kakak ambil karena sang kakak tidak bisa menjaga hatinya adik-adik. Dari apa? Dari dosa. Godaan iblis. Kita baca yuk. Di dalam Kejadian 4. Kita buka yuk. Yaitu Kain dan Habel. Oke. Kita baca yuk. Kejadian 4 ayat ketiga dulu ya. Kita mulai dari ayat ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah ini kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi adik-adik, Kain ini pekerjaannya sebagai petani. Habel sebagai gembala kambing domba. Nah, tiba saatnya mereka itu
mempersembahkan korban untuk Tuhan. Nah, oke. Di ayat kelima, nah terjadi sesuatu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram, adik-adik. Apa tadi? Hati Kain menjadi sangat panas, marah, terus iri, terus dia benci, terus dia mungkin apa ya? Kecewa, dia kesel. Kenapa? Karena persembahan dia tidak diterima sama Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan terlihatlah di mukanya yang menjadi muram. Gara-gara apa, adik-adik? Gara-gara Kain tidak bisa menjaga hatinya, sehingga terpancar dari wajahnya, dari mukanya menjadi muram. Lalu di sini firman Tuhan kepada Kain. Tuhan ngomong, adik-adik, sama Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan tegur Kain. Kenapa hatimu panas? Kenapa mukamu muram? Lalu Tuhan ngomong lagi sama Kain di ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa. Siapa yang harus berkuasa? Diri kita sendiri. Kita yang harus waspada atas segala tipuan iblis, atas segala godaan iblis, atas segala dosa. Untuk bisa masuk di dalam hati kita, kita harus berkuasa. Kita yang harus bisa mematahkan, adik-adik. Untuk kita yang harus bisa memutuskan untuk dosa itu tidak masuk, adik-adik. Dosa itu tidak langsung masuk. Dosa itu sebenarnya mengintip dulu. Di dalam firman Tuhan dibilang, dia mengintip di depan pintu. Nah, jadi adik-adik bisa tutup pintu. Aku tidak mau berdosa. Bisa sebenarnya. Aku nggak mau melakukan dosa. Nah, jadi aku nggak mau marah. Aku nggak mau kesel. Aku nggak mau kecewa. Aku nggak mau sedih. Aku nggak mau dendam. Nah, itu keputusan ada di tangannya adik-adik. Karena siapa yang bisa nutup pintu? Adik-adik sendiri. Adik-adik yang bisa menolak dosa itu untuk tidak masuk ke dalam hatinya adik-adik. Untuk tidak berkuasa di dalam hatinya adik-adik. Jadi adik-adik punya kuasa untuk menolak dosa itu. Sampai sini adik-adik paham? Kita lanjutkan lagi ya. Jadi Tuhan berbicara sama Kain. Dosa mengintip di depan pintu. Lalu engkau harus berkuasanya. Karena dosa itu sangat menggoda adik-adik. Wah, kelihatannya kok enak kali ya marah biar dapat perhatian. Ya enggak dong, enggak enak adik-adik. Kenapa? Kalau kita sudah marah, rasanya itu berkat itu menjauh loh. Kita untuk berseri, muka kita, wajah kita untuk tersenyum susah. Bahkan lama, perlu waktu lagi. Jadi di sini Tuhan itu sayang sama Kain. Untuk Kain itu diingatkan Tuhan terus untuk Kain tidak berdosa. Untuk Kain bisa berkuasa atas dosa itu. Tapi Kain gagal adik-adik. Kain tidak bisa menjaga hatinya. Kain tidak bisa berkuasa atas hatinya sendiri.
dia justru membiarkan dosa itu masuk, menguasai hatinya. Bukan dia yang berkuasa. Sebagai anak Tuhan, Tuhan memberikan kita kuasa untuk kita bisa menolak dosa. Jangan seperti Kain. Kain malah membiarkan dosa itu masuk. Dia tidak mau menolak. Di sini yang bisa menjaga hati kita, diri kita sendiri adik-adik. Yuk kita belajar menjaga hati kita. Waktu adik-adik mungkin mulai dikerjain, dibully, terus digangguin, siapapun itu, teman kah, sahabat kah, saudara kah, yuk kita adik-adik Super Kids semua mulai belajar menguasai hatinya adik-adik. Adik-adik mulai belajar menjaga hatinya adik-adik, ditolak segala dosa biar tidak masuk ke dalam hati adik-adik semua. Kita belajar lagi untuk menjaga hati, menjaga dari godaan si jahat. Ada janji Tuhan loh adik-adik di dalam ayat yang Amsal 4 ayat 23 tadi. Kita menjaga hati kita dengan baik akan membawa kehidupan kita menjadi baik, menjadi lebih baik. Kita menjaga hati kita dengan luar biasa, kehidupan yang terpancar akan jadi luar biasa. Kita menjaga hati kita dengan dahsyat, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang dahsyat adik-adik. Kita menjaga hati kita dengan benar, maka kita akan mempunyai kehidupan yang benar. Itu tadi yang kakak bilang, terpancar kehidupan. Nah, kehidupan apa yang mau adik-adik pilih? Itu tergantung dari cara adik-adik menjaga hatinya adik-adik semua. Adik-adik mau pilih kehidupan apa yang terpancar? Yang biasa aja, kompromi sama dosa, atau yang luar biasa, yang tidak kompromi sama dosa. Hingga ada kehidupan yang terpancar yang luar biasa, di mana kehidupan kita bisa jadi berkat, memberkati banyak orang, kita bisa menjadi terang, kita menjadi teladan, kita memberikan kasih. Karena apa? Karena hatinya adik-adik diisi dengan kasih Tuhan. Kenapa? Karena hatinya adik-adik diisi dengan perintah-perintah Tuhan, diisi dengan pujian-pujian untuk Tuhan. Jadi yang terpancar keluar itu kehidupan yang luar biasa yang memberkati banyak orang. Jangan kita isi hati kita dengan itu tadi, seperti Kain mengisi hatinya dengan dosa. Jangan kita mengisi hati kita dengan dosa, sehingga yang terpancar keluar adalah muka yang suram, yang mencucu, terus yang susah untuk bisa tersenyum. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kehidupan kita yang terpancar benar-benar kehidupan yang luar biasa untuk Tuhan, untuk orang-orang di sekeliling kita. Mungkin adik-adik pernah merasa panas nih hatinya di saat dimarahin, ditegur, dinasihatin orang tua, orang yang lebih tua atau guru. Mungkin panas hati saat bermain dengan kakak, adik, teman, ponakan, sepupu. Tiba-tiba mereka tidak sengaja melukai dengan kata-kata, dengan perbuatan mereka. Yuk minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan memberi ampunan sama kita, sama adik-adik Super Kids semua, agar hati adik-adik semuanya boleh disucikan kembali, boleh
dibersihkan kembali, diampuni, dikuduskan kembali. Hingga Tuhan bisa bertahta, hingga Tuhan bisa tinggal di dalam hidup adik-adik untuk menuntun adik-adik semua tetap di jalan kebenaran firman Tuhan. Yuk, kita mau berdoa sampai sini. Firman-Nya Kakak untuk adik-adik semua bisa menjaga hati adik-adik. Ayat hafalan ini dihafalkan ya adik-adik di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, pilihan ada di tangan adik-adik semua untuk menjaga hati adik-adik sendiri. Bukan tugasnya mama papa loh, bukan, tapi tugasnya kalian sendiri. Yuk, belajar bertanggung jawab, berkuasa atas hatinya adik-adik sendiri. Pasti bisa. Kita berdoa bersama yuk. Kita minta ampunan Tuhan. Firman Tuhan sampai sini. Kita mau berdoa. Kita angkat tangan yuk. Ya, tangan kirimu taruh di dadamu, tangan kananmu angkat ke atas. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, di mana ada perintah Tuhan untuk setiap kami, kakak-kakak, juga Super Kids semua yang mendengar, untuk kami bisa menjaga hati kami lebih lagi Tuhan. Karena ketika kami menjaga hati kami dengan benar, dengan baik, dengan luar biasa, di situ akan terpancar kehidupan yang benar, kehidupan yang baik, bahkan kehidupan yang luar biasa Tuhan, yang memberkati banyak orang, yang memberkati orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan buat pesan firman-Mu ini Tuhan. Ajar kami untuk kami lebih taat melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan apabila kami masih sering Tuhan panas hati. Kuduskan hati kami Tuhan, sucikan hati kami, beri kami roh dan hati yang baru, yang taat akan firman Tuhan, akan perkataan Tuhan. Terima kasih Yesus, pimpin hidup kami, tolong kami Tuhan, mampukan kami. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang mengasihi hidup kami. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu yang besar memampukan kami untuk kami semua Super Kids dari hari ke hari kami boleh tetap berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan. Dan biarlah Tuhan, nama-Mu saja yang dipermuliakan di atas kehidupan kami semua Super Kids. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami diberkati, kami bersukacita, kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Yeay. Sekian firman Tuhan dari kakak. Oke, kita mau tutup ibadah kita adik-adik. Terima kasih buat Super Kids semua yang tetap semangat, tetap rajin beribadah. Kakak percaya kalian semua diberkati Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Yuk kita tutup ibadah kita. Kita mau angkat kedua tangan kita mau terima berkat Tuhan. Kami menerima berkat yang sempurna, yang dari surga turun atas kehidupan kami Tuhan. Kami diberkati dengan sukacita-Mu.
Kami diberkati dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami diberkati dengan hikmat Tuhan. Kami diberkati dengan kepandaian daripada-Mu Tuhan. Kami diberkati dengan kekuatan yang selalu baru. Kami diberkati dengan kesehatan yang melimpah. Dan kami dipelihara Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan sempurna berkat kebajikan, berkat kemurahan Tuhan yang selalu mengikuti kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus, kami sudah terima berkat sempurna yang dari surga turun atas hidup kami. Kami juga Tuhan berdoa untuk orang tua kami. Kau berkati mereka dalam usaha pekerjaan. Kau berkati mereka selalu sehat, selalu semangat mendidik kami di dalam kebenaran Tuhan, dan tetap penuh kebahagiaan di dalam rumah tangga kedua orang tua kami. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih Yesus, dan kami tidak lupa pakat berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mendoakan ada damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa dan negara kami. Ada shalom yang dari surga atas bangsa dan negara kami. Ada sukacita yang dari surga bagi bangsa dan negara kami. Kau berkati para pemimpin Tuhan dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan bangsa kami. Bangsa yang akan dipulihkan Tuhan, bangsa yang diberkati dalam nama Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami terima dan kami bersyukur. Haleluya, amin, amin. Sampai jumpa Super Kids semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.